Halo teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Rakat Video. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips cara membeli motor second dari 110 cc, 150 cc sampai 250 cc ya teman-teman. Eh, ini tips saya teman-teman, anti gagal. Tips anti gagal dan tidak mengecewakan ya teman-teman. Meskipun kita enggak mengerti tentang mesin, kita cukup melihat dari luarnya saja teman-teman bahwa motor ini masih ori dan standaran dealer ya teman-teman, tentunya belum pernah diobrak-abrik. Oke teman-teman, berikut tipsnya. Oke teman-teman, yang pertama, tips cara melihat motor second dan memilih motor second yang baik dan tidak mengecewakan. Yang pertama, kita cukup lihat dari yang pertama dari samping teman-teman, tentunya dari bodi. Dari bodinya kita lihat. Kalau bodi sampingnya, kan biasanya bodi samping ini rentan kalau misalnya jatuh atau apa, pasti ini sasaran pertama ya teman-teman. Nah, kita lihat. Kalau dari samping bodinya masih mulus kayak gini, enggak ada lecet, dan tentunya juga kita lihat di bagian gini ya teman-teman. Bodinya masih ori apa bukan ya teman-teman. Kalau dilihat ini motor saya ini masih ori ya teman-teman. Nah, ini masih bawaannya dari Yamaha R25 ini. Jadi teman-teman, ini yang ketiga kali saya beli motor ya teman-teman, R25. Ini saya udah pakai udah 4 bulan ya teman-teman. Jadi belum pernah ada keluhan. Malah motornya tarikannya enak ya teman-teman. Dan motornya masih standaran dari mesin sampai di bodi luarnya. Nah teman-teman, yang itu tadi. Yang pertama tadi kita lihat bagian luarnya. Oke, kalau di bagian luarnya masih mulus, nggak ada lecet ya teman-teman. Kayak gini, berarti motor ini jarang jatuh, jarang kena senggol sama orang. Terus yang kedua juga teman-teman, kita lihat juga di bagian mesinnya teman-teman. Ini biasanya ya teman-teman, kalau motor sering jatuh di bagian sini ya teman-teman, di bagian sini, terus di bagian sini juga pasti ada lecet, terus apalagi bagian sini ya teman-teman, pasti ada lecetnya. Nah ini ya teman-teman, meskipun kusam motornya, ini belum pernah dicet ya teman-teman. Nah, dan ini masih ori bawaan dari pabriknya teman-teman. Jadi motor ini jarang jatuh ya teman-teman, nggak pernah jatuh motornya. Terus, nah kita lihat di bagian bodi belakang teman-teman. Ini bagian sini. Di sini juga teman-teman. Ini mulus ya teman-teman. Mulus. Ini enggak ada lecet ya teman-teman. Lihat. Nah, biasanya kalau motor kalau udah sering jatuh ya teman-teman, di bagian sininya. Di bagian sini itu pasti ya kelihatan gini deh teman. Goresannya pasti besar. Nah, di bagian sini. Terus di tangki-tangki juga. Di tangki-tangkinya teman, tangki motornya meskipun ini cover ya teman-teman, ini mulus ya teman-teman, kita lihat. Nah ini masih mulus ini. Terus kita lihat dari situ ya teman-teman, kita lihat juga dari depan ya teman-teman, karena depan itu yang paling rentan kalau misalnya remblong atau bagaimana. Jadi biasanya dia sering kadang nabrak orang dari belakangnya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini masih mulus ya teman-teman. Dari lampunya juga, karena ini yang sering kalau misalnya orang bawa motor itu nggak konsentrasi, bisa gini loh, suka serudukin orang dari belakang ya, nyerudukin orang dari belakang. Biasanya lampu jadi sasarannya ya teman-teman. Nah, terus di bagian rating ya teman, ini masih mulus. Kiri kanan ini teman-teman, masih mulus. Nah cara lihatnya cuman kayak gitu aja teman-teman. Buat kita yang nggak ngerti tentang mesinnya, berarti kita beli motor nggak ngecewa, nggak bakalan bikin kita kecewa itu teman-teman. Nah, jadi apalagi kalau kita misalnya nggak mengerti tentang mesin, cukup dengan cara ini aja teman-teman. Oke teman-teman, terus cara lainnya juga kita bisa lihat dari ini ya teman-teman, dari rem. Kalau di sini teman-teman ada lecet,
Kan biasa orang kalau jatuh itu teman, di bagian remnya, gagang rem itu pasti ada lecet-lecetnya. Terus di bagian gininya juga, setirnya juga luar. Ini masih mulus ya teman-teman, masih ori pabriknya. Ini kiri kanan ini teman-teman. Nah, ini masih mulus sampai di bawah. Nah, terus di belakangnya juga teman-teman, kita lihat tips yang ketiga. Kita lihat bagian sini ya teman-teman. Kalau di bagian sini ada lecet, berarti motornya pernah jatuh. Nah, ini kan, nih belum pernah ya teman-teman. Ini motornya masih mulus. Maaf kalau kamera saya juga kurang bagus ya teman-teman. Soalnya saya nggak bisa beli kamera yang mahal-mahal ya teman-teman. Lihat, kita bisa lihat di sini untuk bagian bodi ya teman-teman. Nah, terus kita cek juga di bagian gini ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang nggak pernah teliti kalau misalnya nyari motor bekas ya teman-teman, nggak teliti bagaimana bisa gini loh. Mungkin motornya orangnya rajin servis di bengkel resmi. Kita lihat di bagian bodi belakangnya teman. Kalau di sini ada tulisan kayak gini. Ini dia servisnya di bengkel resmi ya teman-teman. Ini kalau ada tulisan kayak gini nih. Biasanya dia servis di bengkel resmi ya teman-teman. Berarti orangnya ini motor terawat ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ ya teman-teman. Kalau di situ ada tempel yang kayak gituan, berarti motornya terawat ya teman-teman. Terus tips yang keempat dari saya teman-teman, anti gagal ini. Buat kita yang nggak ngerti tentang mesin ya teman-teman. Jadi tips yang keempat, kita lihat di bagian di sini ya teman-teman. Maaf kalau misalnya saya nggak bisa terlalu gini ke dalam ya teman-teman. Di bagian blok mesin ya teman-teman. Di bagian sini, bagian dalam ini. Kalau di dalam sini ya teman-teman, kalau di dalam sini ada oli merembes atau ada packing, berarti ada packing baru, berarti kelihatan ya teman-teman. Berarti motornya ini habis di servis, bisa juga habis dibongkar mesinnya. Kita lihat di bagian sini ya teman-teman. Di bagian sini ada mesin, pokoknya di samping ini teman-teman aman. Ini motor ini belum pernah dibongkar, belum pernah ada packing. Jadi aman ya teman-teman, mesinnya belum pernah dibongkar. Terus dari depan ya teman-teman, di dalam sini juga. Maaf kalau mungkin nggak terlalu gini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita cek juga di bagian akinya. Di bagian akinya teman-teman, kalau misalnya kita pencet dulu yang pertama klakson, kalau misalnya bunyinya keras berarti akinya masih bagus ya teman-teman. Itu akinya masih bagus ya teman-teman. Terus coba kita start kalau satu kali aja, berarti akinya masih bagus sekali ya teman-teman. Langsung nyala ya teman-teman. Berarti dari aki udah bagus. Terus kita juga bisa naikin motornya. Kalau misalnya motornya masih bagus ya teman-teman, maaf kalau saya bisa nggak mencobanya di luar ya teman-teman, soalnya udah saya coba itu hari. Keseimbangan setirnya juga masih bagus ya teman-teman, nggak ada berat sebelah, berarti motornya belum pernah jatuh ya teman-teman. Kalau misalnya kita pas lagi tes bawah, nggak ada berat sebelah, setirnya keseimbangannya bagus, berarti motornya belum pernah jatuh ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di bagian bodi bagian kanannya, di bagian olinya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini nggak ada bekas lecet dikit ya teman-teman. Meskipun motor ini belum ada namanya pelindung bodi ya teman-teman, biasanya dipasang di sini. Biasanya ada pelindung ya teman-teman, takutnya kalau misalnya jatuh, berarti motornya kan bodinya kan nggak langsung ke tanah ya teman-teman, ada yang halangan di pelindung bodi. Jadi meskipun motor ini belum pernah dipasang pelindung bodi ya teman-teman, tapi motor ini jarang jatuh ya teman-teman. Kelihatan dari luarnya bodinya sangat mulus. Jadi buat kita yang nggak mengerti tentang mesin ya teman-teman, cukup dengan belajar hal-hal yang kayak gini. Artinya
kalau misalnya uang belum cukup mau beli motor yang baru, nggak apa-apa ya teman-teman, kita beli yang second aja. Yang penting kita bisa memilih motor yang benar-benar kita udah tahu bahwa motor ini bagus dan belum pernah dibongkar mesinnya ya teman-teman. Jadi mungkin nggak mengecewakan ya teman-teman, meskipun kita beli second tapi memuaskan ya teman-teman. Karena motor itu meskipun motor second, kalau motornya terawat ya teman-teman, orangnya nggak gini loh, nggak pelit-pelit untuk ngerawat motor. Berarti nggak mengecewakan ya teman-teman kalau kita membeli motor, meskipun motor itu motor second ya teman-teman. Itu untuk di bagian kanan mesinnya ya teman-teman. Kita periksa juga di bagian kirinya. Oke. Nah teman-teman, di sini kita udah lihat di bagian kiri. Ini dari segi mesinnya dari luar ya teman-teman. Ini mesinnya kering. Nah ini lihat teman-teman, bisa lihat teman-teman, lihat juga ini di bagian dalam juga. Maaf teman-teman, karena kameranya gini nggak terang, jadi nggak bisa saya perlihatkan di bagian dalam. Tapi di bagian dalam itu ya teman-teman, kering mesinnya. Jadi saya nggak pernah kalau misalnya setiap kali saya beli motor teman-teman, saya udah periksa di bagian depannya, mungkin motornya udah dirusak, udah dibongkar, terus motornya masih standaran, saya tahu teman-teman. Sehingga saya nggak pernah gagal kalau misalnya membeli motor second. Saya sangat udah 3 kali ya teman-teman saya membeli motor second, sangat puas ya teman-teman. Jadi saya nggak mengecewakan, saya sangat puas. Sampai juga saya pakai sampai 3-4 tahun baru ada servis dikit. Paling ya servisnya biasanya teman-teman ganti oli, terus bagian kampas rem haus. Kita lihat juga di bagian bodi belakang ini teman-teman, jarang lecet ya teman-teman, nggak ada lecet sedikit pun. Terus di spakbor depan, ya teman-teman, ini sebenarnya yang paling rentan dengan benturan dengan motor-motor lain, atau misalnya kalau jatuh. Di sini teman-teman masih mulus, nggak ada baret sedikit pun, Terus ini teman-teman bisa lihat, di sini nggak ada lecet sedikit pun ya teman-teman. Berarti motor ini benar-benar terawat dan orangnya nggak pernah jatuh ya teman-teman. Jadi saya sangat puas membeli motor ini. Oke, itu dari segi mesin ya teman-teman, sama bodinya. Jadi itu tipsnya, paling gampang ya teman-teman. Meskipun kita nggak mengerti tentang bagaimana itu mesin motor, tapi kita bisa lihat dari luarnya teman-teman. Mungkin ini tips buat saya sangat mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman belum cukup membeli motor yang baru dari dealer, ya cukup membeli motor second aja ya teman-teman. Yang penting kalian bisa pandai memilih, dan mungkin tips saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga kalian kalau misalnya pas membeli motor second, jadi nggak kecewa ya teman-teman. Pokoknya cukup itu aja teman-teman, belajar di situ aja. Ini spakbor belakangnya juga teman-teman, ini spakbor belakangnya nggak ada lecet sedikit pun ya teman-teman. Tapi untuk warna yang ini ya teman-teman, kusam, memang karena motor second saya beli ya teman-teman, jadi untuk warna mungkin agak kusam. Tapi untuk lecet nggak ada ya teman-teman, nggak ada sedikit pun lecet. Pokoknya saya belajar dari pengalaman saya selama saya dari beli motor R15 V2 Supra, nggak pernah kecewa ya teman-teman. Jadi saya cuma cukup belajar yang itu tadi, dari mesin. Saya cuma lihat aja ya teman-teman, oh ini motor standaran. Terus kita tes juga di bagian kalau misalnya kita bunyiin motor ya teman-teman. Ini misalnya kayak gini ya teman-teman. Itu juga mungkin tips buat kita yang nggak mengerti tentang motor ya teman-teman. Yang pertama, kita nyalain mesinnya dulu teman-teman. Jadi ini kilometernya udah 25.000 ya teman-teman, mau 26.000.
sudah 5 tahun 6 tahun motornya ya teman-teman. Jadi kita juga harus belajar, kita hidupin mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang mesinnya sudah hidup. Oke. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa motor ini masih ori? Kita juga harus dengar bunyinya aja teman-teman. Terus sambil sambil lihat-lihat di bagian gininya ya teman-teman, di bagian olinya ya teman-teman. Ini cara melihat bahwa olinya masih baru ya teman-teman, di bagian sini ya teman-teman. Kita bisa lihat dari luarnya sini. Nah, di situ teman-teman. Nah, ini kelihatan kan ada oli. Nah, di situ olinya masih baru ya teman-teman. Lihat, kalau misalnya kita lihat motornya olinya masih baru gitu teman-teman, nggak ada hitam-hitam gitu olinya, kita lihat dari luar. Nah, jadi motor ini habis diganti olinya teman-teman, kita tinggal pakai saja. Terus kita dengar bunyi mesinnya bagian sini ya teman-teman, bagian sini. Kalau di bagian situ nggak ada bunyi tek itu berarti mesin motornya masih bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di situ ada bunyi tek gitu, itu jangan sampai beli ya teman. Jangan sampai kamu beli, karena kalau misalnya ada bunyi yang aneh-aneh kayak tek kayak gitu teman-teman, berarti motornya udah nggak benar itu teman, udah nggak ada standaran. Itu pasti ngeluarin uang banyak ya teman-teman. Apalagi kamu membeli motor yang 250 cc 150 cc, itu kamu harus ngeluarin biaya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, cukup kita kalau misalnya kita mau tahu mesinnya itu masih standaran, nah, buat kita yang nggak mengerti tentang mesin, cukup kita dengar bunyinya saja teman-teman. Kita coba gini. Oke, kita sini teman-teman. Kita tarik sedikit gasnya. Tarik full. Oke. Itu ya teman-teman. Begitu kita udah tarik full gasnya. Teman-teman. Nah, tarik full gasnya. Nah, nggak ada bunyi tek itu berarti motornya masih standar ya teman-teman. Terus kita tutup di bagian knalpot. Nah, ini teman-teman. Terus kita dengar bunyinya. Bunyinya masih halus ya teman-teman. Berarti motornya masih ori ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nggak mengerti tentang mesin motor, sama dengan saya juga. Jadi mungkin dengan beberapa cara yang saya kasih tahu kepada teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika kalian membeli motor, cukup dengan melihat bagian yang saya kasih tahu kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat dan tidak mengecewakan ya teman-teman. Meskipun kita membeli motor second, motor yang udah lama dipakai, tapi kita lihat motornya masih ori, terus sering diservis di bengkel resmi. Nah, kan ada di bagian sadelnya itu ya teman-teman, ada yang ditempel di bagian sadelnya itu. Kalau misalnya ada tempel-tempel kayak gitu, berarti motornya sering diservis di bengkel resmi ya teman-teman, berarti motornya sangat terawat. Oke. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dengan tips-tips yang saya kasih tahu kepada teman-teman. Meskipun sederhana, tapi ini yang saya lakukan ya teman-teman, nggak pernah gagal sebelumnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.